Assalamualaikum Sobat YouTube dimanapun berada. Malam ini kita sedang berada di Kota Bernun, Kabupaten Pidi, Aceh, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Penceramah kondang kita malam ini yaitu Habib Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta. Kota Bernun merupakan salah satu kota dagang yang terdapat di Kabupaten Pidi, Aceh. Tahunnya, pada saat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, para pedagang di Kota Bernun mereka mengumpulkan dana untuk membuat Maulid Akbar seperti malam ini. Inilah Pidi dengan segala keunikannya. Inilah Pidi dengan segala keistimewaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi, mana suaranya? Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua senantiasa berzikir mengingat Allah. Ibu, maaf, orang sini kalau manggil ibu bahasa kampungnya apa? Ma. Oi ma. Jangan-jangan mak lampir dari sini. Mak erot. Mak siapa lagi? Mak comblang. Mama Dede. Oh, yang ketawanya saya termasuk orang yang paling iseng ngerjain Mama Dede kalau lagi syuting. Mak, kalau yang di langit saja makhluk Allah senantiasa berzikir mengingat Allah, maka pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi malas betul berzikir mengingat Allah? Betul? Orang kampung sini kalau bilang betul bahasa kampungnya apa? Betul. Betul. Mulai aneh. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa sini. Betul? Sebab kenapa? Agama yang menitipkan pesan, sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau bulan kemarin saya tabligh akbar di Kalimantan Selatan, saya belajar bahasa Kalimantan Selatan. Kalau tadi malam saya tabligh akbar di Medan, saya belajar bahasa Medan. Kalau sebelumnya saya tabligh akbar di Lombok, saya belajar bahasa Lombok. Malam ini Allah takdirkan saya ada di tengah Bapak Ibu, saya harus belajar bahasa sini. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua
wajah-wajah saudara saya semuanya. Betul? Bapak Ibu coba lihat, semua pohon yang ada di sekeliling kita, ketika daun-daunnya bergerak, sebenarnya mereka sedang berzikir mengingat Allah. Coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau, sebenarnya burung pun sedang berzikir menyebut nama Allah. Kalau kita mendengar ada suara angin berhembus, sebenarnya angin pun sedang berzikir, bertasbih mengingat Allah. Ayo, kalau mereka saja senantiasa ingat Allah, apa enggak malu? Kita manusia, makhluk yang lebih sempurna, tapi terkadang tidak tahu diri, malas betul memuliakan Allah Tuhannya. Betul? Untuk yang kesekian kali, saya ingin melatih diri saya dan mengajak kepada semua yang saya muliakan malam ini. Kalau seandainya malam ini kita berzikir dulu, menyebut nama Allah, siap? 100 orang. Sekali lagi, mana suaranya? Kalau saya ajak berzikir menyebut nama Allah, siap? Kayak terpaksa. Biarkan orang menganggap kita malam ini seperti orang gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat siapa, daripada kita gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Betul? Malam ini saya titipkan sebuah pesan indah dari Nabi. Demi Allah, tidak akan rugi siapapun yang lisannya selalu berzikir menyebut nama Allah. Nabi pernah berjanji, jangankan musibah, jangankan bencana, jangankan malapetaka, jangankan wabah, kiamat saja bisa Allah tunda kalau masih banyak orang di muka bumi ini yang mau menyebut nama Allah. Ayo, selama masih banyak orang yang mau menyebut nama Allah, kata Nabi, kiamat bisa ditunda turunnya. Kalau kiamat saja ditunda, apalagi musibah, bencana, malapetaka, dan wabah. Betul? Betul? Mana dalil sahihnya? Saya hadirkan hadis riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, la taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak akan jadi. Allah turunkan kiamat, Allah tunda datangnya, hatta la yuqalu fil ard Allah Allah Allah. Kata Nabi, kalau yang ada di muka bumi, selama mereka masih mau menyebut nama Allah, kiamat ditunda oleh Allah. Tapi kalau di muka bumi sudah ada orang yang gak mau lagi menyebut nama Allah, sudah gak ada yang mau mengagungkan Allah, maka bumi dihancurkan, langit diruntuhkan, dunia dihabiskan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sering-seringlah menyebut nama Allah, biar wabah, bencana tidak jadi turun buat negeri kita. Insya malam ini saya ajak semuanya kita tergila-gila karena Allah. Siap? Siap? Ada satu nasyid yang dulu saya pelajari dari seorang munsyid terkenal. Dulu tahun 90-an saya masih tinggal di pondok pesantren Ariyat Palembang. Tahu Palembang? Tahu Palembang? Di mana? Hah? Wong kita gila, wong kita galuh. Jangan nganggap remeh orang Palembang. Orang Palembang itu terkenal kuat-kuat. Saking kuatnya, bayangkan kapal selam dimakan. Namanya empe-empe. Betul. Dulu tahun 90-an saya masih di kampung saya Palembang.
datang seorang munsyid terkenal dari negeri Mesir, namanya Syekh Ali Al-Minyawi. Beliau mengajarkan nasyid yang satu ini. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar nasyidnya. Dengarkan baik-baik. Syekh Ali Al-Minyawi dari Mesir tahun 90 mengajarkan ini kepada saya. Dengarkan. Tapi mohon maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Bang Rafli. Maaf, Habib juga manusia. Banyak acara, kurang tidur, suara jadi korbannya. Apalagi Ramadan. Bapak Ibu mau tahu jadwal Ramadan saya sepadat apa? Ramadan jadwal saya saking padatnya, bayangkan saya nggak makan siang. Bingung loh. Betul. Nih ada anak-anak muda di depan kita. Nah, jawab yang kompak. Ramadan kalian berpuasa nggak sayang? Itu baru namanya anak-anak yang soleh dan soleha. Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalian bocah-bocah, jika Ramadan kalian puasanya 1 hari atau setengah hari? Yang kompak, 1 hari apa setengah hari? Di mana-mana orang Ramadan puasanya 1 bulan. Apa mereka 1 hari? Aliran baru. Baik, hadirkan hatinya, kita berzikir mengingat Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Lagi keras lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Kalau kiamat saja bisa ditunda oleh Allah, kiamat saja tidak jadi Allah hadirkan. Selama masih banyak orang yang menyebut nama Allah, maka percayalah, sebanyak-banyak orang yang hadir malam ini yang tadi ikut meneriakkan nama Allah, maka percayalah, musibah, bencana, malapetaka, kesialan, wabah Allah tunda turun untuk kita, insya Allah. Bapak Ibu mohon maaf, kita sudah terlalu letih dengan bencana corona. Betul? Udah terlalu capek kita dengan wabah corona. Gara-gara corona kita semua jadi merana. Betul? Apalagi kami, Bang Nasir, apalagi kami Bang yang tinggal di Jakarta. Kami para ustadz-ustadz yang tinggal di Jakarta, ketika corona datang kami menderita. Saya ingat betul ketika corona pertama datang. Saya ingat betul Bang Nasir, besok mau puasa, padahal besoknya mau Ramadan. Nasib kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah, padahal besok mau puasa, padahal besok mau Ramadan. Kami dikurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang menelpon, "Kring, Habib, iya, bukankah sehari sebelum Ramadan, sebelum corona datang, itu setan yang dikurung? Kenapa sekarang Ustadz dikurung?" Jangan ini tanda kiamat. Betul?
Betul. Bapak Ibu, gara-gara corona kami menderita. Nih, saya jujur nih malam nih. Gara-gara corona hampir 1 tahun Bang Nasir saya nggak megang makhluk ini. Mikrofon, semua jadwal saya seluruh Indonesia di cancel, semua jadwal tausiah dibatalkan, jadwal syuting ditiadakan, kontrak hilang gara-gara corona. Saya sempat tanya dengan petugas di Jakarta, kenapa kami para ulama tidak boleh ketemu umat? Kenapa? Mereka menjawab, jangan Habib, sekarang corona sedang menggila. Saya bilang, kan yang gila corona, kita enggak. Tapi Jakarta sedang zona hitam Habib, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa kena positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti arahan pemerintah. Apa arahannya? Waktu itu pesannya hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Lebih baik Habib biar nggak kena positif corona, Habib berdiam saja di rumah. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Bang Nasir, saya praktekkan Bang. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar, 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Betul. Ayo, gara-gara siapa itu? Mak, corona membuat kita semua jadi merana. Betul? Nih, jangankan anak-anak muda yang baru tamat kuliah, lalu baru mau cari pekerjaan. Maaf, yang sudah kerja puluhan tahun jadi korban PHK. Betul? Jangankan yang baru mau cari pekerjaan, yang sudah kerja puluhan tahun tidak sedikit kena PHK. Saya, Ahmad Al-Habsyi, pernah menangis ketika di depan saya nampak ada 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK. Bang Nasir, meskipun di depan mata saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mengusap dada sambil menangis. Padahal di depan mata saya 8.000 manusia menangis, prihatin, sedih. Pekerjaan hilang, 8.000, sekali lagi 8.000 karyawan di depan mata saya. Begini ceritanya, waktu itu saya lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Ada yang salahkah ceramah saya malam ini? Udah dengerin aja. Ini teknik ceramah terbaru. Bapak Ibu, biar malam ini kesialan kita diangkat Allah. Biar malam ini bencana musibah ditunda. Kita nggak tahu setelah corona bencana apa lagi akan datang. Ini dengar-dengar setelah corona ada Omikron. Uminya udah turun, belum Abikron. Jangan-jangan setelah ini Popkron. Betul. Maka malam ini yang pertama saya ingin titip pesan. Demi Allah, berharap dengan manusia akan kecewa, bergantung dengan manusia akan sia-sia. Tapi bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah tidak akan
ada kata kesia-sia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enaknya kalau ngaji di Aceh, orangnya soleh semuanya. Baliklah menurut ya. Saya cukup mancing awal ayat, nyambungnya benar. Kebangetan kalau nggak nyambung. Sekali lagi kita buktikan orang Aceh cinta Quran. Iyyaka na'budu gak kayak kemarin saya tabligh akbar di satu kota, saya sudah teriak-teriak, jamaahnya diam. Tiba-tiba ada nenek-nenek duduk di tengah teriak, Shadaqallahul azim. Kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta. Mimpi, semua doa, permintaan, hajat dikabulkan Allah kalau kita menomorduakan Allah dalam keseharian kita. Betul? Betul. Bang Nazir, mohon doanya. Insya Allah saya sebentar lagi akan menyelesaikan buku tulisan saya. Gara-gara 7 bulan di kamar, ada beberapa buku saya tulis, alhamdulillah. Salah satunya judulnya menggelitik, antara COVID dan stupid. Antara COVID dan stupid. Ada kestupidan dalam kekopidan. Nanti akan saya kupas di buku saya, lengkap dengan ayatnya, hadisnya, dan pesan ulama. Percaya nggak? Gara-gara COVID banyak yang jadi stupid. Percaya? Saya mau tanya dulu, orang Aceh bilang stupid bahasa kampungnya apa? Bangai. Bangai. Ini sebenarnya planet apa sih? Planet malam. Udah banget. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sekali lagi maha suci Allah yang sudah menciptakan kita. Syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, pasti kaya bahasanya. Betul? Tapi sekarang saya sudah keliling Indonesia, Pak. Saya sudah keliling Indonesia. Sejak saya duet dengan Uji dari tahun 2005. Saya sejak tahun 2005 duet dengan Uji. Kami berdua dikontrak eksklusif oleh SCTV. Saya keliling Indonesia dengan almarhum sahabat saya Uji. Sampai sekarang saya belum selesai mempelajari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kalau boleh saya sampaikan, suku, bangsa, bahasa terbanyak sedunia ada di Indonesia. Takbir. Nih, saya buktiin biar makin bangga jadi NKRI. Orang Padang kalau kaget lihat sesuatu, bahasa daerah Padangnya bilang apa? Onde-mande. Betul? Orang Jawa kaget lihat sesuatu, bahasa Jawanya beda. Mereka bilang apa? Allah. Orang Jawa. Orang Jawa kalau kaget bilang apa? Weleh. Betul? Orangnya Ustaz Abdul Somad Riau kalau kaget bilang apa? Alamak. Orang kampung saya Palembang kaget lihat sesuatu, bahasa kampungnya bilang apa? Iya cacam. Orang Betawi kaget lihat sesuatu, bahasa Betawi bilang apa? Bujubune. Orang Sunda kaget lihat sesuatu, bahasa Sunda mereka bilang apa? Uluh. Orang Kalimantan kaget lihat sesuatu, bahasa daerah Kalimantannya bilang apa? Umaai. Sekarang orang sini kalau kaget bahasa sini bilang apa? Opolo. Tepuk tangan buat kita semuanya. Opolo. Sebentar. Opolo itu perpaduan antara bahasa Betawi. Opolo.
Oh, opolon. Aneh lagi. Opolon. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Gara-gara corona, dosa suuzon di antara kita tersebar di mana-mana. Saya ingat betul Bang Nasir, saya ingat betul ketika corona datang pertama kali, kita gampang betul bikin dosa suuzon. Lihat teman sebelah bengek, langsung kita vonis inti corona, dosa. Lihat teman kita jalan tertati-tati, dari belakang kita menyimpulkan jangan-jangan dia corona. Kita tunggu 14 hari ke depan, apakah dia tahlilan? Suzon. Bahkan maaf, ada kejadian di Jakarta. Ada seorang kakek turun dari angkot. Begitu turun, baru melangkah, pingsan. Warga langsung menyebarkan hoax. Corona, kakek corona. Gak ada yang berani menyentuh tubuh kakek, sampai datang petugas pakai baju astronot. Nyadar nggak kalau kita sebenarnya lagi di prank sama corona? Baju yang harusnya dipakai di luar angkasa dipakai di bumi. Betul. Kumannya nggak nampak, baterinya nggak kelihatan, tapi cara mengatasinya kadang-kadang berlebihan. Betul. Si kakek dideketin sama petugas. Apakah kakek corona? Apakah kakek corona? Si kakek jujur menjawab, iyo, corona belum makan. Ternyata dia pingsan hanya karena kelaparan, tapi diponis corona. Maka sekali lagi, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Hari ini sekali lagi kita getarkan tempat ini dengan berzikir mengingat Allah. Kalau kiamat saja ditunda, mudah-mudahan bencana, wabah, malapetaka yang lain tidak akan Allah turunkan buat Indonesia. Amin. Semuanya kita getarkan sama-sama. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi lebih keras. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Rasanya nggak enak kalau kita nggak bikin perlombaan, biar tahu mana yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebentar saya lihat dulu. Nampak di sini lebih banyak laki-laki, di sini makhluk halus. Maksud saya itu halus perasaannya, nggak usah baper. Ini gara-gara sinetron layang putus nih. Layangan putus, dikit-dikit baper. It's my dream. Allah. Tapi saya percaya yang ada di depan saya ini bukan sembarang wanita. Demi Allah, dari hati yang paling dalam, ini wanita-wanita pilihan dari Allah semuanya. Mana mungkin wanita jahat, wanita ahli maksiat mau betah duduk di tempat begini? Mana mungkin? Kalaupun ada, kelihatan duduknya sudah gelisah. Bagaikan apa? Burung di dalam sangkar. Ahli maksiat.
kalau duduk di tempat yang baik, kupingnya ngedengerin kebaikan, dia gelisah. Betul? Makanya ini lihat ahli taat semuanya. Nggak ada yang gelisah, mantep, bagaikan apa ikan di dalam air. Kelihatan tenang semuanya. Ada yang saking tenangnya di belakang tidur. Mak, saya sadar loh, saya tahu loh. Jam-jam segini Bang Nasir godaan mak-mak berat. Jam-jam segini Pak, godaan jam-jam segini buat mak-mak berat. Kalau buka Indosiar ada namanya sinetron Ku Menangis. Kalau buka RCTI ada namanya Bang Nasir Ikatan Cinta antara Al dan Andin. Tapi selalu ada pengacau di tengah-tengah namanya Elsa. Tapi jangan risau, Bang Irfan sudah tahu siapa yang memperkosa istrinya. Kok Habib tahu ya? Begini, saya tahu bukan berarti saya suka. Dulu kami di pondok diajarkan sebuah pesan agama, araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mempelajari, mengetahui semua kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Kita pelajari itu biar gampang menumpas semua kejahatan. Takbir. Nih, lihat Bapak polisi, hakim, jaksa, penyidik, TNI, mereka diajari semua kejahatan, tapi bukan untuk membuat mereka jadi jahat. Mereka diajar itu biar gampang mengungkap siapa penjahat yang sebenarnya. Betul? Mak, yakin saya ini wajah-wajah wanita-wanita calon penghuni surga. Wajah-wajah kalian semua nampak bercahaya. Pakai bedak apa? Itulah wanita, nggak boleh dipuji. Ada yang langsung berubah gaya. Mak, yang kita duduki malam ini adalah taman surga. Yang ngomong bukan mulut saya, yang memastikan Nabi lewat sabdanya. Majlis ilmu itu raudhah min riyadil jinan. Majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Taman surga artinya jangan mimpi mau masuk surga beneran kalau nggak pernah latihan masukin cabangnya di dunia. Nabi suruh para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman surga, berhenti sejenak di dalamnya. Maka yang hadir di sini insyaallah orang-orang yang sudah terpanggil dengan sabda Nabi, alhamdulillah. Mau masuk surga, rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Sekali lagi saya mau tanya, mak, jawab yang kompak. Mau masuk surga? Lebih kompak, mau masuk surga? Mati dulu. Mau giliran mati nggak mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar. Saya mau tanya dulu dengan Bang Nasir, dengan Pak Wali Kota kita. Pak Wali Kota, apakah di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh Pak Wali? Boleh Pak Wali bilang. Masa lihat jam tangan marah? Kalau ada penceramah, siapapun dia, baru mulai ceramah, suka lihat jam tangannya, jangan marah. Itu sebenarnya hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar mikir, mengolah materi biar gak sama dengan penceramah lainnya. Betul? Marah lagi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi kita berzikir menyebut nama Allah, malam ini akan nambah berkah kalau kita padukan dengan menyebut memuliakan nama makhluk yang Allah Maha Mulia memuliakannya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Muhammad. Sekali lagi Muhammad. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa Habib Al-Habsyi meminta kami mengulang salawat 3 kali? Karena saya teringat pesan Nabi. Apa pesannya? Kata Nabi, Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, mulutnya diam, tidak mau berselawat kepadaku. Itulah hakikatnya orang yang bakhil menurut Nabi. Orang sini bilang bakhil, bahasa kampungnya Kriat. Mulai serang. Aduh, ternyata bahasa sini lebih susah menghafal. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang kriat? Mereka adalah orang-orang yang ketika kupingnya mendengar nama Nabi disebut, dia nyantai, mulutnya diam, gak mau salawat kepada Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Saya tanya semuanya, jawab yang kompak. Kalau saya ajak semua yang ada di sini kita bersalawat sama-sama, mau? Lebih baik kita tergila-gila karena solawatan daripada kita tergila-gila karena goyang oplosan. Betul? Betul. Satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa kita yang akan dihapuskan Allah. Tapi kalau satu kali kita membaca salawat untuk Rasulullah, maka 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Alhamdulillah.